Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Andi adalah seorang pria yang lahir dan besar di Pulau Bone, sebuah pulau yang dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Sebagai seorang pengajar di salah satu sekolah menengah, Andi dikenal ramah dan cerdas. Dia menjalani hidupnya dengan sederhana namun penuh rasa syukur, menikmati setiap momen yang dia alami di tengah-tengah masyarakat yang hangat dan bersahaja. Suatu hari dalam sebuah acara pameran seni yang diadakan di kota, Andi bertemu dengan Maya, seorang perempuan muda yang berasal dari Yogyakarta. Maya adalah seorang seniman yang berbakat, khususnya dalam lukisan alam dan pemandangan yang menggambarkan keindahan alam Indonesia. Keduanya bertemu secara tak terduga di depan lukisan-lukisan yang dipamerkan, dan dari situlah cerita cinta mereka dimulai. Mereka mulai mengobrol tentang seni, kehidupan, dan impian mereka. Percakapan mereka mengalir begitu alami, seolah-olah sudah saling mengenal sejak lama. Andi terpesona oleh kepribadian Maya yang bersemangat dalam mengungkapkan keindahan melalui lukisan. Setelah pertemuan pertama mereka, Andi dan Maya mulai bertemu lebih sering. Mereka menjelajahi kota Makassar bersama, mengunjungi tempat-tempat favorit mereka, dan berbagi minat yang sama dalam seni dan alam. Maya sering membawa Andi ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Keduanya semakin dekat seiring waktu. Andi terpesona oleh kehangatan dan keceriaan Maya, sementara Maya terpesona oleh kedewasaan dan ketulusan Andi. Mereka saling melengkapi dengan sempurna. Tak lama setelah menjalin hubungan, Andi dan Maya semakin yakin bahwa mereka ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di Bone dengan menggabungkan budaya mereka masing-masing untuk merayakan persatuan mereka. Persiapan pernikahan menjadi momen yang penuh cinta dan harapan bagi keduanya. Mereka bersama-sama mengatur segala sesuatu dengan teliti, dari pemilihan lokasi pernikahan hingga pemilihan makanan dan musik yang akan mengiringi acara mereka. Keluarga dan teman-teman mereka memberikan dukungan penuh, menyediakan bantuan dalam persiapan dan memberikan ucapan selamat atas kebahagiaan mereka. Setelah pernikahan mereka, Andi dan Maya menikmati kehidupan bahagia di Makassar. Mereka menetap di rumah kecil di pinggiran kota, di mana keduanya menemukan kedamaian dan kehangatan dalam hidup. Andi kembali bekerja sebagai pengajar dengan semangat baru, sementara Maya fokus pada karirnya sebagai seniman yang semakin diakui dalam dunia seni rupa. Mereka sering menghabiskan waktu bersama menjelajahi alam, seperti mendaki gunung atau berjalan-jalan di pantai saat akhir pekan. Setiap momen bersama menjadi berharga, menguatkan ikatan sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Hingga pada suatu ketika, tiba-tiba Maya merasa bahwa tubuhnya terasa dingin dan wajahnya semakin pucat. Hingga akhirnya Andi pun membawanya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Andi mencoba menahan rasa takut dan kecemasan yang memenuhi hatinya. Sementara Maya merasa terombang-ambing dalam gelombang emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Sesampainya di rumah sakit, Andi dan Maya duduk berdampingan di ruang tunggu rumah sakit, menyatu dalam keheningan yang dipenuhi kegelisahan. Wajah mereka tercermin dalam cahaya lemah di sepanjang koridor, merenungkan berita yang mengguncang seluruh fondasi kehidupan mereka. Beberapa hari berlalu dengan cepat, diisi dengan serangkaian tes dan konsultasi medis yang mendalam. Andi tidak pernah meninggalkan Maya di sampingnya, memberikan dukungan yang tak tergoyahkan meskipun hatinya hancur oleh ketidakpastian yang mereka hadapi.
Di suatu pagi, setelah serangkaian tes dan diskusi yang panjang dengan tim medis, dokter akhirnya memberikan diagnosis yang mengejutkan mereka berdua. "Dokter, apa yang sebenarnya terjadi dengan Maya?" tanya Andi dengan suara serak, mencoba untuk tetap tenang meskipun dirinya dihantui rasa takut yang amat dalam. "Menurut hasil tes yang sudah kami lakukan, istri Bapak mengalami penyakit hati yang parah. Fungsi hatinya melemah seiring berjalannya waktu, dan kondisinya memburuk dengan cepat. Satu-satunya peluang penyelamatan adalah melalui transplantasi hati," jawab dokter dengan serius. Andi merasa dunianya hancur dalam sekejap, terlebih saat dia melihat kecemasan yang sama terpancar dari mata istrinya. Meskipun Maya berusaha tersenyum untuknya, Andi tahu betul bahwa di balik senyum itu tersembunyi ketakutan yang teramat sangat. "Mari kita bicarakan lebih lanjut tentang prosedur transplantasi ini," tambah dokter dengan tenang, mencoba memberikan harapan di tengah keputusasaan yang menghantui mereka. Andi dan Maya duduk bersama, mempertimbangkan semua informasi yang mereka terima. Proses transplantasi hati bukanlah hal yang mudah atau sederhana. Itu membutuhkan persiapan fisik dan mental yang besar dari kedua belah pihak. Tidak hanya dari pendonornya, tapi juga dari penerimanya. "Mungkin aku bisa menjadi pendonor hati untukmu, Maya," ucap Andi dengan suara mantap setelah mereka keluar dari ruang dokter. Maya pun terkejut dan menyangkal. "Tidak, Andi, aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Ini terlalu beresiko." Andi mengambil tangan Maya, menatap matanya dengan penuh tekad. "Kamu adalah segalanya bagiku. Aku tidak akan ragu untuk melakukannya jika itu bisa menyelamatkan hidupmu." Setelah beberapa saat penuh dengan cobaan batin, Maya akhirnya menatap Andi dalam-dalam. "Baiklah, jika itu keputusanmu, tapi aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu." Setelah keputusan untuk melakukan transplantasi hati diambil, prosesnya tidaklah mudah. Andi menjalani serangkaian pemeriksaan fisik dan mental untuk memastikan bahwa dia adalah kandidat yang cocok sebagai pendonor hati. Dia harus melewati semua tes dengan hasil yang baik, yang menunjukkan bahwa hatinya cukup baik untuk melakukan prosedur ini tanpa resiko yang terlalu tinggi bagi dirinya sendiri. Sementara itu, Maya harus menjalani persiapan yang rumit untuk menerima organ yang akan disumbangkan oleh Andi. Dia menjalani terapi untuk mempersiapkan tubuhnya menerima hati baru, sambil berdoa dan berharap agar semuanya berjalan lancar. Di samping semua persiapan medis yang dilakukan, Andi dan Maya juga menghadapi tantangan emosional yang besar. Mereka menghabiskan waktu bersama untuk menguatkan satu sama lain, membagi cerita dan kenangan indah yang mereka miliki bersama, serta mengekspresikan cinta dan rasa syukur atas setiap momen yang mereka lalui. Di malam sebelum operasi, Andi dan Maya duduk di tepi tempat tidur Maya di rumah sakit. Tangan mereka saling bertautan. Andi mengelus lembut tangan Maya dengan iba. "Kita akan melaluinya, Maya. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja." Maya menatap mata Andi dengan penuh cinta dan rasa syukur. "Aku tidak pernah berpikir bahwa cinta kita akan membawaku ke titik ini. Kamu adalah penyelamat hidupku, Andi." Andi tersenyum tipis meskipun ada ketegangan yang terasa di dadanya. Dia mencoba untuk tetap tenang. "Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Hancur rasanya membayangkan hidup tanpamu." Mereka berpelukan dalam diam, merasakan kehangatan satu sama lain dalam momen yang mungkin menjadi salah satu yang paling mengesankan dalam hidup mereka. Keesokan paginya, mereka dibawa ke ruang operasi yang terasa dingin dan sunyi. Andi dan Maya bersiap-siap untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Andi berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang di dalam dadanya. Dia tahu bahwa ini adalah pilihan yang benar, meskipun resikonya besar. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada melihat Maya kembali sehat dan bahagia.
Di sisi lain, Maya mencoba untuk tetap kuat meskipun ketidakpastian yang melanda. Dia tahu bahwa dia berhutang nyawanya pada Andi, dan pikiran itu membuatnya berani menghadapi prosedur yang akan datang. Sebelum Andi dibawa masuk ke ruang operasi, Maya menggenggam tangannya dengan erat. "Andi, aku mencintaimu." Andi menatap matanya dengan penuh kasih sayang. "Aku juga mencintaimu, Maya. Aku akan kembali untukmu." Maya mengangguk, bibirnya bergetar. "Aku percaya padamu, kita akan melewati ini bersama-sama." Keduanya akhirnya dipisahkan untuk menjalani prosedur masing-masing. Mereka mengandalkan cinta dan keyakinan satu sama lain, serta doa dari keluarga dan teman-teman mereka. Berharap senyum bahagia akan menyambut begitu mereka keluar dari ruang operasi. Beberapa jam berlalu, akhirnya proses operasi pun selesai. Meskipun operasi transplantasi hati telah sukses dilakukan, tantangan nyata bagi Andi dan Maya baru saja dimulai. Proses pemulihan setelah operasi adalah periode yang menantang dan memerlukan kesabaran yang besar dari keduanya. Andi mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai pengajar untuk sepenuhnya fokus pada perawatan dirinya dan istrinya. Dia belajar cara merawat luka operasi, menyiapkan obat-obatan, dan memberikan dukungan emosional yang tak tergoyahkan kepada Maya. "Bagaimana perasaanmu hari ini, sayang? Apakah kamu merasa lebih baik?" ucap Andi ketika mengajak Maya duduk di ruang tamu. Maya menarik nafas dalam-dalam. "Aku masih merasa lemah, tapi setiap hari sedikit demi sedikit membaik, berkat-mu." Andi tersenyum lembut. "Aku bersyukur melihatmu semakin pulih. Kita harus bersabar, Maya, semua akan kembali normal." Selain menjaga Maya, Andi juga berusaha untuk menjaga kondisi fisik dan mentalnya sendiri. Dia menyadari bahwa kekuatan dan kesehatannya juga penting agar bisa terus memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh Maya. Dia berolahraga secara teratur, makan dengan baik, dan tidur yang cukup agar tetap bugar dan kuat dalam menghadapi masa sulit ini. Selama proses pemulihan, emosi keduanya naik turun seperti gelombang di lautan yang tenang. Maya terkadang merasa putus asa karena fisiknya masih lemah. Sementara Andi merasa cemas dan khawatir bahwa kemajuan Maya tidak secepat yang diharapkan. Mereka saling menguatkan satu sama lain, tetapi juga terkadang terseret dalam kecemasan dan ketakutan akan masa depan. Andi duduk di samping tempat tidur Maya yang tertidur. Dia memandang wajah istrinya dengan penuh kasih sayang. "Aku tahu ini sulit bagimu, sayang, tapi kamu begitu kuat. Aku yakin kita akan melaluinya bersama," ucap Andi. Maya terbangun dengan perlahan. "Aku hanya ingin sembuh lebih cepat, Andi. Aku merindukan kehidupan normal lagi." Andi mengusap tangan Maya lembut. "Semua akan baik-baik saja. Kita akan lalui ini bersama-sama." Selama proses pemulihan yang panjang ini, dukungan dari keluarga dan teman-teman mereka menjadi sangat berarti. Keluarga Andi yang tinggal di Makassar dengan tulus membantu mereka dengan segala kebutuhan sehari-hari, memberikan makanan sehat dan membantu membersihkan rumah. Teman-teman mereka kadang-kadang berkunjung dan tak jarang mengirimkan kata-kata penyemangat melalui pesan singkat dan di media sosial, memberikan kehangatan dari jarak jauh. Beberapa teman bahkan menawarkan bantuan lebih lanjut, seperti mengatur penggalangan dana untuk membantu menutup biaya medis dan pemulihan yang besar, dan lain sebagainya. Saat Maya semakin pulih dan kekuatannya kembali perlahan, dia mulai merencanakan kembali masa depannya dengan Andi. Mereka bermimpi untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang selama ini mereka impikan, untuk melukis dan mengabadikan momen indah dalam hidup mereka. Mereka juga berencana untuk pergi ke Yogyakarta, kota kelahiran Maya, untuk mengunjungi keluarga dan teman-teman lama Maya. Selama perjalanan panjang mereka melalui cobaan ini, Andi dan Maya mengambil banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, cinta, dan ketahanan. Mereka belajar untuk lebih menghargai setiap momen bersama dan bersyukur atas keberadaan satu sama lain. Pengalaman ini juga memperdalam hubungan mereka, membuat mereka lebih kuat sebagai pasangan dan lebih terbuka satu sama lain.
Andi juga belajar untuk lebih menghargai kesehatan dan pentingnya merawat diri sendiri. Dia menyadari bahwa kekuatan dan ketangguhan fisik tidak bisa dianggap remeh, dan dia berkomitmen untuk menjaga kesehatannya dengan lebih baik untuk kebaikan dirinya sendiri dan keluarganya. Kisah hidup mereka yang penuh dengan ujian dan pengorbanan tidak hanya mengubah mereka sebagai individu, tetapi juga menginspirasi orang lain di sekitar mereka. Mereka adalah bukti bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan, bahkan ketika terdapat ancaman yang mengancam nyawa. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari momen-momen besar, tetapi juga dari setiap momen kecil yang mereka alami bersama. Setelah Maya pulih, Andi kembali bekerja, tetapi kali ini dengan rasa syukur yang lebih dalam akan arti kehidupannya. Dia melihat setiap anak didiknya dengan penuh kehangatan dan menghargai nilai-nilai hidup dan kekuatan yang ada dalam setiap individu. Maya juga kembali melanjutkan kesibukannya, meskipun pada awalnya dengan perlahan dan dengan energi yang terbatas. Namun, setiap goresan kuasnya membawa cerita tentang perjuangan dan keberanian yang telah dia dan Andi lalui bersama. Lukisan-lukisannya kini lebih dalam dan bermakna, mencerminkan kekuatan dan keteguhan hati yang ada dalam dirinya. Di kelasnya, Andi menyampaikan pelajaran tentang keberanian. Anak-anak, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah saat kita bisa mengatasi ketakutan kita untuk melakukan yang benar. Salah satu siswa mengangkat tangan. Tapi Pak Andi, bagaimana kalau kita takut akan hal yang tidak bisa kita kendalikan? Andi tersenyum dan menjawab, itulah saat kita belajar untuk percaya pada yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan kita juga belajar untuk bergantung pada orang-orang yang kita cintai. Saat melihat kembali perjalanan mereka, Andi dan Maya merenungkan betapa jauh mereka telah sampai. Dari pertemuan yang tak terduga di Makassar hingga menghadapi ujian terbesar dalam hidup. Mereka telah menemukan cara untuk tetap bersama-sama dan melewati segala rintangan. Setiap momen yang indah dan pahit telah membentuk ikatan yang kuat, sebuah ikatan yang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun. Mereka juga menghabiskan waktu untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dari pengalaman ini. Mengerti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mereka juga belajar untuk lebih menghargai waktu bersama dan untuk tidak mengambil satu sama lain dan kehidupan mereka sendiri sebagai sesuatu yang sudah pasti. Andi mengelus-elus rambut Maya dengan lembut dan berkata, "Kita sudah melewati begitu banyak perjalanan. Terkadang aku masih tidak percaya kita bisa melaluinya bersama." Maya menatap mata Andi dengan penuh cinta. "Kamu adalah penyelamat hidupku. Aku tidak akan pernah bisa membayar semua yang telah kamu lakukan untukku." Andi tersenyum dan mencium kening Maya lembut. "Aku tidak pernah melakukan ini untuk balasan. Aku melakukannya karena cintaku padamu." Meskipun perjalanan mereka telah penuh dengan ujian dan cobaan, Andi dan Maya merasa bahwa setiap detik berharga yang mereka lalui bersama adalah investasi yang berharga untuk masa depan mereka. Mereka merasa bahwa pengalaman hidup ini telah membawa mereka lebih dekat satu sama lain, membuat ikatan mereka semakin kuat dan lebih dalam. Saat mereka melangkah maju dalam kehidupan mereka, mereka menyambut cinta yang baru dalam bentuk kehidupan yang penuh dengan makna dan tujuan. Mereka merasa bahwa setiap momen bersama adalah anugerah yang harus dihargai dengan sepenuh hati, karena mereka tahu betapa berharganya memiliki seseorang yang saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Andi dan Maya duduk di teras rumah mereka di senja hari yang indah. Mereka menggenggam tangan satu sama lain dengan erat, menikmati ketenangan dan kehangatan yang ada di antara mereka. Maya menatap mata Andi dengan penuh rasa syukur. "Andi, aku merasa sangat beruntung memiliki kamu dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu." Andi tersenyum lembut, "Dan aku merasa sangat beruntung memilikimu, Maya. Kita sudah melewati begitu banyak bersama.
Kisah hidup mereka adalah bukti bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Mereka berdua tahu bahwa meskipun tantangan bisa datang dan pergi, kekuatan cinta mereka akan selalu menjadi pegangan yang kokoh dalam setiap perjalanan hidup mereka. Saat mereka menulis bab baru dalam kisah hidup mereka, Andi dan Maya berjanji untuk tidak pernah melupakan nilai-nilai yang mereka pelajari selama perjalanan ini. Mereka berkomitmen untuk terus saling mendukung, menghargai setiap momen bersama, dan mengejar impian mereka dengan penuh semangat dan keberanian. Andi dan Maya juga berharap bahwa kisah hidup mereka bisa menginspirasi orang lain untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Mereka ingin berbagi pesan bahwa dengan cinta, kesabaran, dan keyakinan, segala sesuatu menjadi mungkin. Andi dan Maya percaya bahwa ada kekuatan yang luar biasa dalam cerita hidup mereka yang bisa menyentuh hati banyak orang dan memberi harapan kepada mereka yang merasa putus asa. Andi dan Maya duduk di tepi pantai, menatap matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan di atas laut. Mereka merasa damai dan penuh keberanian saat mereka memandang masa depan bersama. Maya menoleh pada Andi dengan senyuman lembut. "Kita sudah melewati begitu banyak bersama, Andi. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang masa depan bawa untuk kita." Andi memeluk Maya dengan erat. "Aku juga, Maya. Kita telah menulis kisah hidup yang luar biasa, dan aku yakin ini hanya awal dari petualangan baru kita." Andi dan Maya menatap masa depan dengan penuh harapan dan keberanian, siap untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan mereka dengan cinta yang telah menguatkan mereka sepanjang perjalanan ini. Andi dan Maya mengakhiri perjalanan yang penuh makna dan perjuangan dalam hidup mereka. Mereka telah tumbuh sebagai individu dan sebagai pasangan, dan kisah hidup mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Demikianlah sepenggal kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.